Di dalam satu perkumpulan para oknum-oknum Habib Ba'alawi, di situ ya para Habib-Habibnya ini duduk semua teman-teman ya di kursi. Ya, tapi kok Buya Yahya di sini sendiri posisinya seperti orang merangkak teman-teman ya, seperti seorang pembantu yang sedang berhadapan dengan majikannya ya. Woi, lagi santai kawan. Coba perhatikan. Nah, dunia kawan santai. Mas Ashidi Idhasha Kashira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Ada dua video teman-teman dari Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad yang jujur ya dalam hati saya ini kok membuat saya miris teman-teman ya. Mirisnya yang pertama teman-teman ya, Buya Yahya ya di dalam satu perkumpulan para oknum-oknum Habib Ba'alawi, di situ ya para Habib-Habibnya ini duduk semua teman-teman ya di kursi. Ya, tapi kok Buya Yahya di sini sendiri posisinya seperti orang merangkak teman-teman ya, seperti seorang pembantu yang sedang berhadapan dengan majikannya ya. Saya bukan pengikut dari Buya Yahya atau Ustadz Abdul Somad ya. Banyak juga pemahaman saya yang tidak ya cocok dengan mereka. Akan tetapi ya secara pribadi melihat kondisi seperti ini kok saya miris teman-teman ya. Jujur saya sangat miris. Kemudian ya pemandangan yang kedua berbeda lagi dari Ustadz Abdul Somad. Yang membuat saya miris adalah dari statementnya teman-teman. Apa kata Ustadz Abdul Somad ya? Lama-lama orang yang menolak para habaib ini bisa-bisa menolak Islam. Ini subhanallah teman-teman ya. Apa hubungannya Islam dengan para Habib Ba'alawi ini secara khusus teman-teman? Seolah-olah diidentikan teman-teman Islam itu ya habaib ya. Seolah-olah benderanya adalah Islam ini benderanya para habaib. Seolah-olah tiangnya adalah para habaib. Jadi kalau tiangnya runtuh maka Islam juga runtuh. Ini pernyataan yang konyol teman-teman. Bahkan dulu juga Ustadz Abdul Somad pernah mengatakan, jadi siapa yang menolak para Habib Ba'alawi pasti orang-orang komunis, orang-orang yang tidak bertuhan. Ini subhanallah ya. Sampai keluar statement seperti itu teman-teman ya, demi pembelaannya terhadap para Ba'alawi ini. Nggak ada umat Islam yang membenci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli. Ingat, catatannya adalah yang asli. Sedangkan para Ba'alawi ini kan teman-teman ya, kita bisa melihat kisruhnya ya, belum ada kejelasan ya, apakah mereka benar tersambung kepada Rasulullah ataupun tidak. Dan sebenarnya mau dia tersambung kayak mau tidak kayak teman-teman nggak ada urusan. Yang selama ini kita kritikan dari statement-statement di ceramahnya teman-teman ya, melalui doktrin-doktrinnya, seolah-olah mereka merasa paling suci dibandingkan dengan orang-orang pribumi yang mungkin dikatakan nasabnya tidak ada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Kemudian ya bagaimana melalui cerita-cerita khurafat-nya itu jelas ya, cerita-cerita khurafat yang tujuannya untuk membanggakan pelan mereka sendiri. Taib, teman-teman, kita coba simak video yang pertama dari Buya Yahya yang saya katakan tadi. Kok ini ya Allah membuat saya miris ya. Posisinya ini loh, posisi duduknya seperti seorang pembantu di hadapan majikannya. Taib, coba kita simak dulu. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Coba perhatikan. Nah, dunia kawan santai. Pakai. Kawan. Kawan. Woi, Di sini, Cek. woi santai. Ini siapa? Woi, santai kawan. Coba Cici. Gimana? Coba Cici. Gimana ya putarnya? kok bisa ini teman-teman ya, posisinya Buya Yahya ini yang saya katakan seperti seorang pembantu ya, duduk di hadapan majikannya ya. Bahkan juga pembantu juga ya, nggak seperti ini juga teman-teman yang kita lihat. Kok ini ya Allah ya, seolah-olah menghambakan diri teman-teman. Dan anehnya para oknum-oknum Ba'alawi ini juga kok tidak mempersilahkan ya Buya Yahya untuk duduk di kursi. Ini kan kentara sekali teman-teman ya, ada kesenjangan ya, jomplang sekali ya, seolah-olah dianggapnya Buya Yahya ini ya posisinya serendah itu ya, dipersilahkan kayak duduk teman-teman ya. Pasti kan ada tempat kosong juga ini. Ini aneh teman-teman ya. Ini pemandangan ya bagi saya pribadi sangat-sangat aneh. Makanya inilah keluar dari statement teman-teman kita yang mengatakan ya banyak di antara ustadz-ustadz pribumi ini yang menjadi jongosnya para Ba'alawi ini ya. Selain ya Idrus Romli, kalau itu ya sudah jelas teman-teman ya, tidak perlu kita ragukan. Tapi ini loh, sekelas Buya Yahya ini yang saya pribadi jujur kalau dari segi akhlak saya kagumi ya teman-teman ya, akhlaknya. Akan tetapi kalau dari segi pemahaman ya kita
ada banyak perbedaan. Tapi kita tidak usah bahas masalah itu. Yang saya prihatin, miris, kok seperti ini teman-teman ya. Kok seperti ini? Oke, mungkin Buya cinta dengan para Habib ya, tapi janganlah seperti ini. Ini kan pemandangan yang tidak enak menurut saya teman-teman ya. Seolah-olah ya seperti pembantu duduk di hadapan bosnya ya, di hadapan majikannya. Allah Akbar. Coba sekarang kita simak video yang kedua dari Ustadz Abdul Somad teman-teman. Ini bukan posisi duduk seperti Buya Yahya, tapi statementnya ini lah, statement yang sangat-sangat berbahaya ya, yang katanya ya sekarang benci para habaib, lama-lama bisa menolak Islam. Ini hubungannya apa teman-teman? Coba kita simak dulu. Sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah kita. Apa hubungannya Islam dengan para habaib ya? Jadi jelas narasi ini seolah-olah ya dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa seolah-olah pembawa Islam ya di negeri Indonesia ini yang pertama adalah para habaibnya. Jadi dikatakan seperti lambang Islam ya, terutama di Indonesia ini. Jadi kalau kita ya membenci para habaib, maka sesungguhnya juga kita membenci para pembawa Islam ya di negeri ini. Makanya dia katakan ya lama-lama orang yang membenci para habaib ini dia juga akan menolak Islam. Ini hubungannya apa teman-teman? Saya pribadi atau mungkin kalian juga dari lahir teman-teman sampai sekarang belum pernah duduk di majelisnya para habaib. Tapi alhamdulillah kita mengenal Islam. Ya, kita mengenal hukum halal haram teman-teman. Mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah, mana yang tauhid, mana yang merupakan sebuah kesyirikan. Kita mengenal itu semua bukan dari para habaib teman-teman. Ini luar biasa aneh pernyataan dari Ustadz Abdul Somad ini, dan ini bukan satu-satunya teman-teman ya, bukan satu-satunya pernyataan yang luar biasa berbahaya dari Ustadz Abdul Somad. Dulu juga ya, coba kita simak videonya. Dia mengatakan ya, orang yang menolak para habaib sesungguhnya mereka telah meruntuhkan ya Ratib Al-Haddad Al-Aqtas, dan mereka yang membenci adalah para komunis yang tidak bertuhan. Innalillah. Ini berbahaya sekali teman-teman ya. Coba kita simak dulu teman-teman. Ini video lama ya. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan Ratib Al-Aqtas, Ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Ya, siapa? Kerjaan komunis. Komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Waman syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak. Ini nggak jelas teman-teman ya. Di ujung katanya Pak Somad ini mengatakan saya tidak mengajak Anda ya untuk mengikuti pemahaman saya. Tapi justru di sini ada ponis dari statementnya teman-teman ya. Ia membenci para habaib ya, maka sesungguhnya dia adalah komunis ya, orang-orang yang tidak bertuhan. Lah siapa orang-orang tidak bertuhan teman-teman kalau bukan ateis? Ya, apakah orang yang benci para habaib ya, benci pernyataan-pernyataan doktrin-doktrin para habaib ya, mengkritik misalkan ya ceramah-ceramah khurafatnya yang mereka anggap sebagai karamah ya, lalu kita dikatakan sebagai manusia yang tidak bertuhan ya, disebut kita sebagai ateis teman-teman. Ini apa ini teman-teman ya? Sebegitunya pembelaan Ustadz Abdul Somad terhadap klan Ba'alawi ini teman-teman ya. Kalian boleh tanya ya kepada muslim yang lain ya, adakah mereka membenci anak cucu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang asli? Tapi teman-teman nggak ada, insya Allah nggak ada teman-teman ya. Terutama misalkan yang kita akui valid ya nanti di akhir zaman yang akan datang keturunan Rasulullah, yaitu Al-Imam Mahdi teman-teman.
ya, semua pasti sudah mengetahui teman-teman ya akan kehadiran Imam Mahdi nanti di akhir zaman teman-teman. Dan kita juga mengakui ya sampai dengan hari ini, sampai dengan nanti hari kiamat teman-teman, tetap ada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi teman-teman, selain Imam Mahdi ya kita boleh meragukan yang lainnya, Al-Ba'alawi ataupun yang lain-lainnya teman-teman ya. Karena apa ya? Tidak disebutkan oleh Rasulullah mana yang valid teman-teman. Yang disebutkan dengan jelas adalah akan muncul nanti di akhir zaman ya, namanya seperti sama namaku, nama ayahnya sama seperti nama ayahku, kata Rasulullah, yaitu Al-Imam Mahdi ya. Dia akan ya membela Islam ini, kemudian membunuh Dajjal bersama Nabi Isa alaihissalam. Itu jelas dalilnya teman-teman. Akan tetapi ketika orang-orang masyarakat meragukan ya para Ba'alawi ini sebagai anak cucu keturunan Rasulullah, apalagi dengan alasan yang jelas, misalkan teman-teman ya, misalkan dari statement-statement doktrin-doktrin mereka, kemudian cerita-cerita khurafat mereka, kemudian juga belum terkonfirmasi misalkan ya secara tes DNA, atau mungkin diragukan ya secara catatan juga, maka itu rasanya sah-sah saja meragukan teman-teman ya, bukan membatalkan. Ingat, meragukan. Dan kalau saya pribadi, kalau kalian tanya saya jujur teman-teman, saya sebenarnya nggak terlalu peduli mau nasabnya tersambung kepada Rasulullah atau terputus teman-teman. Yang penting ya, yang saya kritik adalah dari sisi ceramahnya ya, dari doktrin-doktrinnya ya, dari cerita-cerita khurafatnya. Nah, dari statement Ustadz Abdul Somad ini seolah-olah ya para Ba'alawi ini nggak memiliki kesalahan teman-teman ya, nggak memiliki kekeliruannya dalam perilakunya atau ceramah-ceramahnya. Jadi ketika orang mengkritik dianggapnya sebagai kecaman ya, dianggapnya sebagai sebuah kebencian. Lalu keluar statement konyol ya, yang benci Ba'alawi ini adalah komunis, orang-orang yang tidak bertuhan. Bahkan di video yang pertama tadi ya, awalnya katanya Ustadz Abdul Somad membenci para habaib, mengecam para habaib, maka lama-lama bisa menolak Islam. Ini hubungannya apa nih Pak Somad ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Seperti ini ya pembelaannya teman-teman ya, mati-matian dengan statement-statement konyol. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share-share di video kali ini. Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.